Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Pak Gatot dalam menyampaikan tudingan seperti itu, yang bombastis seperti itu, seharusnya Pak Gatot harusnya bertindak berdasarkan intelijen. Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman menampik tuduhan bahwa TNI Angkatan Darat telah disusupi oleh Partai Komunis Indonesia. Tudingan tersebut sebelumnya disampaikan oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Menurut Dudung, tuduhan Gatot adalah tuduhan tanpa dasar dan keji kepada TNI. Pangkostrat menyayangkan pernyataan Gatot yang begitu cepat mengambil kesimpulan hanya karena keberadaan patung diorama yang tidak ada sebagai indikasi bahwa Angkatan Darat telah disusupi DKI. Pangkostrat juga menyatakan seharusnya Gatot Nurmantio sebagai senior TNI menanyakan langsung kepada dirinya. Daur ulang isu kebangkitan PKI bukan kali ini saja dilontarkan oleh Gatot Nurmantio. Sejak Gatot menjabat sebagai Panglima TNI pada 2015 hingga 2017, ia kerap menggulirkan isu kebangkitan PKI. Namun tudingan bahwa TNI disusupi oleh PKI dinilai berbagai kalangan sebagai tudingan yang serius. Anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon menyebut pernyataan Gatot telah menohok eksistensi TNI sebagai penjaga pertahanan negara. Ya akan berbeda kalau yang dituding itu adalah lembaga-lembaga yang tidak bersenjata, tidak punya tupoksinya adalah menjaga kedaulatan pertahanan negara. Itu kan menjadi sangat presisi terhadap keberadaan negara ini, dan itu menohok sekali masuk ke sendi-sendi kehidupan berbangsa. Sementara itu, Ketua Umum Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PPABRI Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar menilai sebagai seorang mantan Panglima, Gatot seharusnya mengandalkan kerja-kerja intelijen untuk mengungkap suatu hal. Agung menyesalkan Gatot justru mengeluarkan pernyataan bombastis yang diduga tidak lepas dari ambisi politik Gatot Nurmantio. Kalau Pak Gatot memang mungkin punya purnawirawan, sudah purna tugas Beliau sudah purna tugas, purnawirawan, punya ambisi politik, punya agenda politik, itu wajar, tidak ada salahnya. Tetapi sebagai purnawirawan, kalau ingin berambisi politik, beragenda politik, lakukanlah itu dalam jalur sistem. Jangan di luar sistem, teriak-teriak di jalan. Agung juga menyebut perdebatan terkait keberadaan PKI saat ini sudah tidak relevan lagi karena secara formal PKI telah dilarang dengan terbitnya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Hal ini juga membuktikan bahwa komunisme tidak diterima oleh rakyat Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Iya, baik, langsung saja kita bahas bersama dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami dari luar studio. Yang pertama ada Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid dan juga ada pengamat militer Lab 45 Jakarta Andi Wijayanto. Selamat malam Bapak-bapak, Bang Usman, Mas Andi. Selamat malam Mas Wahyu. Baik, saya ingin ke Mas Andi terlebih dahulu. Ada apa ini ramai-ramai rutin setiap bulan September, bahkan sejak awal bulan September soal isu-isu komunis ini. Belakangan juga ada mantan Panglima yang kembali lagi melontarkan isu tersebut, bahkan sudah menyusup ke unsur TNI. Apa pendapat Anda? Ya, isu ini sudah menjadi isu rutin akhir September, mungkin sejak tahun 2014 ya. Dan ini tidak terlepas dari politik pemilu, terutama pilihan presiden 2014, ketika di situ isu komunis PKI memang gencar digunakan, terutama untuk mendiskreditkan Pak Jokowi sebagai capres dan PDI Perjuangan sebagai partai pengusungnya. Nah, setelah itu sejak 2014 sampai tahun ini, setiap bulan September, di minggu-minggu terakhir menjelang 30 September, isu ini selalu berulang menjadi komoditas politik yang terus-menerus dimainkan.
Kenapa kalau menurut Anda setelah sekian lama mungkin publik tidak peduli, kemudian sejak 2014 muncul lagi, ada agenda apa kira-kira? Ya, untuk tahun ini memang ada trigger tentang pemindahan patung di Makostrat itu. Biasanya kalau tidak ada trigger itu, lalu pasti ada desakan untuk pemutaran film G30S PKI, atau tiba-tiba ada insiden sporadis yang berusaha membenturkan antara kelompok ulama misalnya dengan serangan-serangan sporadis random gitu yang kemudian dituduhkan dilakukan oleh. Dan itu juga terjadi penyerangan terhadap ulama, ustadz, tempat ibadah, khususnya masjid ini juga terjadi sama di bulan-bulan September, Mas Andi. Ya, ini taktik berulang saja, taktik berulang untuk memelihara supaya isu ini tetap menjadi komoditas politik di akhir September. Taktik daur ulang untuk menjadi komoditas politik. Bang Usman, sama Anda perspektifnya atau bagaimana? Bang Usman, kami belum bisa dengar audionya. Oke, baik, silakan. Jadi memang pendapat yang disampaikan oleh Mas Andi Wijayanto saya kira ada benarnya, dan memang isu ini selalu digunakan di dalam sebuah dinamika politik dan dikembangkan untuk menarik garis oposisi pada lawan dari orang yang menggunakan isu politik anti PKI gitu ya. Nah, ini terasa di dalam tahun 2014 seperti tadi sudah dijelaskan, dan berulang kembali di tahun 2019 gitu. Tudingan ini misalnya ditujukan kepada partai politik PDIP gitu ya, dan secara pribadi kepada sosok Joko Widodo yang ketika itu mencalonkan diri sebagai presiden, maupun ketika Presiden Joko Widodo mencalonkan kembali dalam pemilihan umum 2019. Nah, tapi di luar itu semua, saya kira secara garis besar dalam 20 tahun reformasi, politisasi isu PKI ini sebenarnya lebih untuk mengontrol kebenaran versi pemerintahan Orde Baru gitu ya. Dan kontrol terhadap versi kebenaran milik Orde Baru ini digunakan untuk menghalangi usaha-usaha untuk melakukan pengungkapan kebenaran atau penyelidikan terhadap apa yang sesungguhnya terjadi pada peristiwa 30 September atau 1 Oktober tahun 65 itu. Nah, ini terlihat dari berbagai manuver yang terjadi selama 20 tahun, pelarangan buku, pembubaran acara, dan seterusnya. Oke. Jadi ada faktor karena tak sepenuhnya tuntas tragedi 65 ini begini, Bang Usman? Ya, usaha untuk menuntaskan itu sempat dimulai oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid gitu ya, dengan menjajaki kemungkinan adanya rekonsiliasi melalui pencabutan TAP MPR yang melarang ajaran-ajaran Marxisme, Leninisme, dan seterusnya. Bahkan Presiden Wahid ketika itu menyatakan permintaan maaf, tetapi sekelompok politisi lainnya, waktu itu Pak Yusril, Pak Amin Rais, itu kan menolak. Memang di kalangan politisi kita, isu-isu komunis semacam ini masih belum ada satu pandangan, dan bahkan seringkali dijadikan sebagai fitnah untuk merendahkan, menyerang lawan politik. Baik, jadi komoditas politik. Tetapi terlepas dari itu sebenarnya Mas Andi, sebenarnya seberapa besar sih kemungkinan komunisme ini bisa kembali tumbuh di Indonesia? Dijawab usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan. Mas Andi Wijayanto, tadi pertanyaan saya sebelum jeda adalah sebenarnya seberapa besar kemungkinan komunisme ini bisa tumbuh kembali di Indonesia? Ya sekarang sih kemungkinannya sangat kecil ya, walaupun masih tetap disebut sebagai bahaya laten, tapi sampai hari ini ada kok strategi besar komprehensif yang dijalankan oleh
terutama intelijen negara untuk memastikan bahwa ancaman komunisme itu tidak muncul lagi di Indonesia. Jadi kalau tiba-tiba ancaman komunisme itu muncul, menguat, maka pertanyaannya apa yang salah dengan strategi untuk menangkal itu? Di masa Orde Baru ada Opsus, ada Popkamtib, ada Bakorstana, sampai hari ini di BAIS ada direktorat khusus untuk melakukan identifikasi awal tentang kemunculan ancaman ini. Jadi kalau tiba-tiba ancaman ini muncul, ya saya sebagai pengamat militer akan segera bertanya siapa yang salah, kegagalan intelnya ada di mana sehingga kita tidak bisa mendeteksi kemunculan ancaman itu. Oke. Bang Usman, banyak juga pihak yang menilai bahwa karena oligarki kekuasaan, begitu kemudian dikait-kaitkan dengan eksistensi komunisme yang akan bangkit kembali. Anda setuju dengan hal itu? Bisa saja. Memang isu pertarungan PKI dengan lawan-lawan PKI, misalnya ketika itu faksi Angkatan Darat atau faksi dominan di kalangan Islam, itu salah satunya dipicu oleh keberadaan oligarki ekonomi yang ketika itu memang didominasi oleh Angkatan Darat. Ini ditulis oleh Ben Anderson dengan sangat baik dan menyebabkan ada begitu banyak pertentangan antara Angkatan Darat yang ketika itu menguasai sektor ekonomi dengan Partai Komunis Indonesia yang memang mendorong reforma agraria, redistribusi tanah dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat sejarah lebih jauh, memang asal-muasal TNI yang berasal dari berbagai latar belakang, dari KNIL, dari PETA, atau dari laskar-laskar rakyat, itu menyebabkan konflik-konflik itu memang sudah melekat sejak awal dan meletus ketika historinya masa juga di situ, Presiden Soekarno. Ya, pada masa Presiden Soekarno, ketika Presiden Soekarno dianggap terlalu dekat dengan PKI. Tetapi ada banyak versi sejarah. Nah, usaha-usaha untuk mencari kebenaran yang paling baik dalam sejarah itu dilakukan oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid dan sejumlah kelompok masyarakat sipil, jumlah sejarawan, tetapi belum berhasil karena adanya politisasi dari kelompok-kelompok seperti Pak Gatot ini, menjadikannya sebagai komunitas politik. Oke, baik. Jadi ya kalau memang tidak ada sikap yang juga benar-benar jelas, ya pasti akan terus muncul begitu ya, menjadi komoditas politik musiman, terutama setiap bulan September di tiap tahunnya, atau mungkin agenda-agenda politik yang lain. Terima kasih Bapak-Bapak, Bang Usman, Mas Andi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Talk malam hari ini. Pemirsa, saya Wahyu Wiwoho pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV